I'm not homeless, I'm just houseless. It's not the same thing, right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Movinka bersama gue Inka. Jadi sekarang gue mau ngebahas sebuah film yang Maret tuh lagi rame banget ya karena dia memenangkan Best Picture Oscar tahun 2021 ini gitu ya, dan juga sutradara terbaik dan juga aktris utama terbaik. Judulnya adalah Nomadland. Let go. I maybe spent too much of my life just remembering. Finding bits and pieces, all worth every chance. Film yang diadaptasi dari sebuah buku ini diperankan oleh tokoh utamanya itu Frances McDormand sebagai Fern, dan beberapa aktor lainnya di film ini. Aktor lainnya itu merupakan pengembara asli dan mana mereka sebelum itu belum pernah acting sama sekali gitu ya. Jadi kayak tokoh si David, tokoh Linda May, terus tokoh Swanky sama Bob Wells itu benar orang-orang asli gitu ya, para nomad ini, para pengembara ini gitu. Film drama ini menceritakan potret kehidupan para pengembara di Amerika gitu, yang center utamanya ini adalah si Fern, seorang wanita usia senja ya, sekitar 60 tahunan gitu ya, gimana dulu dia itu mengalami tempat bekerjanya dia itu bangkrut dan ditutup, lalu suaminya meninggal dan dia juga gak punya keturunan, gak punya anak gitu ya, dan dia akhirnya berkelana mencari sebuah pengalaman hidup yang lain. Dia akhirnya memutuskan diri menjadi seorang pengembara gitu, nah, di mana dia tinggal di sebuah karavan, pindah ke sana, pindah ke sini gitu, komunitas ini itu gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ke para nomad ini kayak mungkin kurang relate ya, memang nggak ada, mungkin di sini kayak nggak ada di Indonesia. Cuman kalau untuk di kebudayaan Amerika, nah mereka tuh sudah eksis, sudah ada gitu ya, dan mungkin memang lebih relate sih. Ya, bagi para teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukungannya untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya gue selalu semangat bikin video dan membantu channel ini agar terus berkembang. Jadi gue langsung masuk aja ke hal-hal yang gue suka dan kurang suka dari film ini gitu ya. Jadi meskipun film ini film drama dengan pace yang dan alur yang agak lama gitu ya, tapi gue si karakter Fern ini, gue nggak tahu kenapa memang di sini dia nggak ditunjukkan terlalu emosional gimana gitu ya. Kayak natural banget, cuman gue bisa berempati gitu sama tokoh dia gitu. Jadi penggambaran karakternya itu tanpa dia harus berbicara banyak, kita bisa merasakan kegelisahan, kegalauan dia gitu kan. Dia memutuskan menjadi seorang pengembara gitu, dia susah mencari kerja sana sini untuk bertahan hidup gitu. Jadi meskipun ceritanya ini lu nggak semua orang bakal suka gitu ya, karena datar banget, flat banget, cuman gue nggak tahu kenapa, entah apa emang directing yang bagus atau emang karena gue udah udah tahu gila di film Oscar, gue tetap penasaran aja gitu nonton awal sampai akhir gitu. Gue tahu film ini juga budgetnya itu minim gitu ya, jadi nggak ada efek CGI gimana gitu kan, hanya ngabarin landscape keindahan gurun gitu, keindahan gunung-gunung kayak gitu kan, keindahan alam lah ya gitu. Ini film itu minim banget, scoringnya lumayan sepi gitu, tapi sekalinya ada musik itu kayak musik itu indah gitu, dengan shoot indah, jadi kayak sekalinya ada musik itu kayak terasa kayak syahdu gitu loh ngelihatnya. Jadi nggak heran emang kalau si Frances McDormand ini juara Oscar gitu ya, karena kita bisa ngelihat sosoknya tuh kayak nyata banget, kayak natural banget aktingnya, tanpa harus ada adegan yang terlalu, misalnya nggak ada nangis, ada cuman nggak ada nangis berlebihan atau emosional berlebihan, cuman kayak terasa nyata banget gitu. Dan yang gue salut lagi adalah acting para pemain pendukungnya, yang mana mereka sebenarnya bukan aktor dan pertama kali acting, cuman bisa kayak bagus banget gitu. Jadi memang yang gue lihat di sini adalah kehebatan si direktornya, si sutradaranya bisa ngedirect mereka, bisa acting sebagus dan senatural itu gitu, yang which is si Chloe Zhao ini, sutradara ini adalah sutradara Asia pertama yang memenangkan Best Director di Oscar. Menurut gue si karakter Fern ini gitu ya, jadi dia sebenarnya di film itu digambarin dia tuh kayak disukai hampir semua orang gitu, orang semua tuh baik sama dia, sayang sama dia, teman-teman para pengembaranya gitu. Bahkan dia juga sempat ada sesuatu yang namanya Dave gitu ya, kayak love interest-nya dia, disinilah kayak suka gitu sama dia. Cuman dia digambarin di sini sebagai sosok tuh yang menurut gue ya humble aja, biasa aja, nggak terlalu yang spesial gimana, tapi ya itu tadi, itu penggambaran si scene sekilas-kilasnya gitu, kita bisa berempati sama dia, kasihan sama dia. Terus pernah mengalami 2 kali tahun baru sendirian di dalam karavan pakai
bando Happy New Year, terus Happy New Year ngomong sendiri gitu kan, kelihatan kesepiannya dia kayak apa gitu, padahal dia sebenarnya nggak dijahatin sama orang gitu. Jadi banyak entah itu adiknya dia, temannya dia tuh kayak udah tinggal aja di rumah gue nggak apa-apa, tapi dia memang nggak mau gitu, dia menolak dan dia lebih nyaman tinggal di dalam karavannya dia yang sempit, yang bayangin lo gitu kan, makan lo, tidur lo, pup di dalam situ gitu, padahal ditawarin, setiap ada orang yang nawarin dia kamar yang bagus, tempat yang bagus, dia nggak mau gitu, nggak nyaman, bahkan dia nggak bisa tidur, dan akhirnya dia lebih nyaman tidur di dalam si karavan dia sendiri, itu mobilnya sendiri gitu. Dan untuk hal yang gue kurang suka dari film ini ya, gue udah tahu sih bener film ini kan karena film Oscar banget gitu ya. Jadi memang lumayan bosen sih sebenarnya gitu, ya flat lah. Jadi kalau lo yang mau nonton, lo harus niat banget nonton, jangan pas lo lagi ngantuk, jangan lo lagi capek bisa teler gitu ya. Dan di sini mayoritas para pemainnya itu 70%-nya bahkan itu orang-orang tua semua, Bo, gitu ya, kakek-kakek, nenek-nenek, dan mereka tanpa make up gitu ya. Jadi jangan harap lo nemuin di sini ada apa ya, ada sosok yang good looking ala-ala film Hollywood gitu. No. Jadi emang kayak total banget sih dia, si Fern ini ya, boro-boro dandan gitu kan, ngalis juga enggak gitu, bukan pakai pelembab muka juga enggak gitu, dengan rambutnya yang bondol acak-acakan kayak gitu. Terus kayak film ini juga kayak tanpa closure gitu loh, tanpa ya, terus kayak kita benar-benar di sini ngomongin potret kehidupan, dan kita bisa dapat pesan dari dalam situ gitu ya. Cuman memang bukan jenis film yang gue suka sih sebenarnya gitu kan. Gue lebih suka, kalau drama tuh gue lebih suka drama-drama yang menguras emosi gitu kan, yang ada konfliknya gimana gitu. Tapi kalau ngomongin untuk pesan di film ini sih dapat gitu ya. Jadi gue sebagai orang awam gitu ya, gue sebagai penikmat film biasa, bukan kritikus film atau filmmaker atau sineas apapun gitu, gue bisa dapat pesannya, oh begini loh kehidupan para pengembara di Amerika tuh kayak gini, suka dukanya seperti itu ya. Kalau skor dari gue sih 7/10 gitu. Overall memang film yang sangat Oscar worthy, tapi memang bukan favorit gue. Yang nanya untuk film ini ditonton di mana, udah bisa ditonton legal di streaming Disney Plus Hotstar ya semenjak Jumat kemarin. Nah, gimana buat teman-teman yang udah nonton film Nomadland? Pendapat kalian, apakah kalian suka, menurut kalian memang film yang layak banget jadi juara Oscar, atau memang kayaknya bukan tipe gue deh, gue nggak suka film kayak gini, bagi gue boring atau ngantuk gitu, gak apa-apa. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Makasih udah menonton, jangan lupa untuk like dan share dan subscribe video ini kalau kamu suka. Bye-bye.